Jumlah korban kecelakaan beruntun tol Cipularang kilometer 92 bertambah menjadi 29 orang. Informasi terkini yang dihimpun oleh Tribun Network hingga Selasa pagi, korban tewas bertambah satu orang, yaitu anak kecil berusia 14 tahun. Kadif Pelayanan Medis Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, Dr. Eva Siti Haifa mengatakan, total korban yang dirawat di rumah sakit sebanyak 29 korban. Sementara itu, supir truk bernama Rauf dalam kondisi luka-luka dan mendapatkan perawatan medis. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan update jumlah korban kecelakaan Tol Cipularang, kami telah terhubung dengan jurnalis tribunjabar.id, Ahya Nurdin, yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, Jawa Barat. Selamat pagi, rekan Ahya. Selamat pagi, Mbak. Baik, rekan Ayah, bisa Anda laporkan terkait dengan update jumlah korban kecelakaan yang kemarin malam disebutkan 28 orang dan saat ini bertambah menjadi 29 orang. Ya, untuk korban laka beruntun ini emang bertambah satu orang dari kemarin 28, sekarang menjadi 29. Satu korban diantaranya meninggal dunia dan 4 korban mengalami luka berat, sementara sisanya mengalami luka ringan. Sejauh ini, pagi ini emang untuk kondisi korban sendiri masih menjalani perawatan di RSUD, di Rumah Sakit Abdul Razak ini sebanyak 22 orang, 4 orang diantaranya pasien luka berat yang kemarin mengalami benturan yang cukup keras di bagian kepala sehingga harus menjalani operasi hari ini. Rencananya akan menjalani operasi keempat korban luka berat tersebut. Sementara untuk 6 orang korban yang luka ringan berdasarkan permintaan pihak keluarga sudah kemarin malam sudah pulang sekitar pukul 11 malam tadi sudah pulang dan mereka akan melanjutkan perawatan medis di lokasi atau di tempat tinggal di rumah sakit di sekitar tempat tinggalnya dan sementara saat ini tinggal 22 orang korban luka luka yang terjadi akibat kecelakaan beruntun kemarin. Sementara untuk korban sendiri ada 7 orang diantaranya masih tergolong anak-anak yang usia di bawah 12 tahun termasuk korban yang kemarin meninggal juga usianya baru 13 tahun dan sementara tadi juga korban anak-anak ada yang usianya masih 3 tahun namun tidak bisa berkomunikasi dan mengalami luka di bagian tangan serta beberapa luka di bagian punggung akibat benturan, ada juga yang mengalami luka di bagian kepala. Sementara tadi juga pihak Direktur Utama Jasa Harja juga sudah meninjau langsung para korban dan para korban saat ini memang sudah mendapatkan pelayanan medis yang cukup baik dan tadi juga santunan sudah diberikan kepada semua korban termasuk korban yang meninggal dunia dan santunan ini akan terus dilanjutkan walaupun hanya diberikan 20 juta rupiah kepada para korban yang mengalami luka-luka, namun nantinya pihak Jasa Raja akan mengakomodir untuk dilanjutkan dengan program BPJS Kesehatan untuk perawatan selanjutnya jika memang dibutuhkan perawatan lebih lanjut. Sementara 3 korban anggota TNI juga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Razak dan mereka semuanya mengalami luka ringan, namun di bagian kepala dan di bagian punggung memang masih terasa sakit berdasarkan pengakuan salah satu anggota tadi, sehingga mereka masih menjalani perawatan dan belum bisa dipulangkan. Baik, untuk korban tewas ada 2 orang yang meninggal dunia. Apakah saat ini jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka masing-masing? Ahya. Ya, mohon maaf untuk korban meninggal masih tetap 1 orang dan semalam juga sudah dibawa oleh pihak keluarga dan santunan juga sudah diberikan. Dan korban yang satu bertambah itu korban luka berat termasuk supir. Sehingga korban meninggal dunia masih tetap 1 dan tidak ada penambahan untuk korban yang meninggal dunia. Baik, saya ulangi berarti untuk korban tewas hanya satu, sementara satu korban lainnya yang saat ini bertambah adalah korban luka. Begitu, Ahya? Korban luka dan rencananya korban luka tersebut yang penambahan saat ini sedang diobservasi untuk dilakukan operasi. Jadi totalnya yang akan dioperasi itu sebanyak 5 orang yang mengalami luka berat. Sejauh ini memang daftar sementara luka berat hanya 4 orang, namun kemungkinan yang satu ini yang saat ini sedang diobservasi itu juga mengalami luka berat di bagian dalam organ dalam, khususnya di bagian kepala. Baik, kemudian untuk sang sopir truk bernama Rauf, apakah saat ini juga masih menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Abdul Razak dan bagaimana kondisinya?
Ya, untuk supir truk sendiri tadi memang kita belum bisa masuk ke dalam dan pihak jasa raja juga masih belum bisa masuk tadi menjenguk ke untuk supir sendiri. Memang semalam juga berdasarkan pantauan kami memang kondisinya mengalami luka ringan, namun mereka cukup tidak bisa jalan intinya sehingga masih tetap terbaring di kasur perawatan dan saat ini juga masih dalam perawatan dan pengawasan dari pihak kepolisian. Baik, terima kasih rekan Ahya Nurdin, jurnalis Tribun Jabar.id yang melaporkan langsung di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, Jawa Barat. Silakan kembali bertugas. Terima kasih. Pemirsa, kami juga telah menghimpun pernyataan atau wawancara dari Direktur Utama Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantoro, dan juga Humas Rumah Sakit Abdul Razak, Dr. Eva. Sampai dengan pagi ini sudah lengkap identifikasinya. Lalu bahwa dari kemarin terkait dengan jumlah yang masih diklarikan bahwa korban semua 29. Dari 29 ini korban yang meninggal dunia ada satu, dan satu ini juga sudah kita teridentifikasi, dan yang untuk mengalami luka-luka 28. Di 28 pun yang 4 yang berat saat ini lagi dalam penanganan operasi. Memang ini yang menjadi perhatian kita diantaranya adalah korban ini ada 7 anak-anak. 10 juga yang meninggal dunia ini adalah anak-anak. 15 laki-laki dan 8 perempuan. Kami tadi sudah mengidentifikasi semua, dan sejak semalam mereka juga saya semua dari seluruh korban sudah ditangani dengan baik, ya. Semua dijamin oleh jasa raja, baik yang luka maupun yang meninggal dunia. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semua bahwa ternyata satu kendaraan bisa berdampak kepada banyak korban. Dan diharapkan untuk yang luka-luka ini yang 22 termasuk yang operasi 4 ini. Kalau saya lihat yang dari di luar 4 ini seharusnya tidak dalam lama sudah bisa kembali ke rumah masing-masing dan tetap ada perawatan jalan, terutama trauma. Dan tadi juga ada korban yang anak kecil juga masih ada trauma. Ada juga sahabat kita dari TNI juga sama korban juga yang tadi sudah kami semua konfirmasi kondisi kesehatannya maupun juga penanganan. Kepada rumah sakit terima kasih. Ya, Lantas juga kemarin Kakor juga sudah datang, dan juga seluruh tugas yang termasuk media yang menginformasikan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Pentingnya pengemudi yang berkeselamatan. Ya, ketika hujan seperti ini kan kelihatan bahwa pengemudinya masih dalam identifikasi karena tidak berkeselamatan, justru berdampak kepada kebaikan. Pak, yang dioperasi itu apakah dari supir juga, yang supir kontainer, kemudian yang anak yang meninggal dunia ini keluarganya bagaimana? Bukan, jadi semua korban yang berat ini bukan dari kontainer, jadi korban yang menjadi korban ditabrak. Nah, tadi ada beberapa yang kita lihat korban ini kan hampir mereka juga tidak sadar dengan trauma, yang tahu-tahu bahwa mobilnya sudah ada di atas. Bahkan hari ini mereka baru tahu bahwa mobilnya tidak berbentuk sama sekali. Jadi semua ada korban yang mengendarai kendaraan atau mobil yang ada di depan tersebut, bukan dari kontainernya. Supir kontainernya ada? Nah, sekarang masih di ruang perawatan dan investigasinya dilakukan oleh Korlantas Polri. Tapi sekarang masih dirawat juga. Pak, besaran asuransi Pak untuk si korban yang luka-luka Pak? Ya, jadi untuk korban luka-luka itu maksimal 20 juta. Tapi tidak berhenti di situ. Apabila nanti melewati itu, maka langsung secara otomatis ke BPJS Kesehatan. Ini adalah interoperabilitas yang sudah sangat bagus, ya, menjadikan wujud negara hadir di untuk masyarakat. Dan ini untuk meninggal 50 juta. Ini sudah diserahkan juga, dan ini terima kasih nih, respon dari rumah sakit juga sangat cepat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi korban kecelakaan. Pak, dari 4 korban luka berat, apakah ada yang kritis atau semua sekarang melewati fase kritis? Tidak, semua masih dalam kondisi sadar tidak kritis, tapi diperlukan langkah atau tindakan operasi. Pak, tadi juga ada trauma psikologis juga, Pak, ada penanganan dari psikolog ini? Ya, Jika kemudian sudah. Ya, jadi ada terutama yang
trauma ini nanti tidak hanya secara medis saja, tapi juga ada penanganan pasca trauma. Sebetulnya ini pasca trauma ini kalau kecelakaan korban tabrak dari belakang ini lebih tinggi, karena mereka betul-betul tidak mengira, jadi tidak ada kesiapan. Dan ini nanti kita akan monitor rekomendasi dari dokter, sehingga kita membuat kegiatan juga penanganan terhadap pasca trauma, terutama yang traumatik ya, dampaknya dari trauma karena ada kecelakaan ini. Kita tadi sempat berbincang dengan anak-anak dan pasien lain, mereka menyampaikan apa Pak tadi terkait pusing atau gimana? Ya, alhamdulillah semua berinteraksi ya dengan sangat baik. Bahkan tadi ada yang sempat pingsan pada waktu dibawa ke sini, adik Maya sudah berkomunikasi dengan baik. Yang memang yang dirasakan adalah pusing, mual gitu ya. Dan tadi ada juga yang karena masih sangat kecil 3 tahun mungkin tidak bisa komunikasi, tapi ibunya menyatakan bahwa ada rasa tidak enak di badannya. Ini kami juga nanti mohon dari rumah sakit untuk diidentifikasi, dipastikannya sebelum pulang seluruh sudah teridentifikasi dengan baik ya secara medis, sehingga pengobatan ini betul-betul efektif untuk masyarakat yang mengalami luka. Ya, terima kasih. Sampai dengan Update-nya. Untuk secara keseluruhan dan kakak yang sendiri itu untuk 8 diantaranya semalam itu mereka dituju ke rumah sakit domisili karena sesuai dengan atas permintaan dari masing-masing itu. Kemudian untuk yang pertama itu 21 itu dengan kemudian sebagian dari tabrak. Nah, yang tabrak ini diantaranya ada yang akan rencana operasi hari ini. Itu ada 5. Kemudian 2 ada habis sempat kita akan dilakukan observasi. Untuk selanjutnya akan masih dilakukan pemeriksaan pribadi. Yang di rumah sakit domisili berapa tadi? 8 kan? Ada 7. Berarti yang saat ini masih di rumah sakit Raja ini ada berapa? Berarti total di 22 satu orang yang meninggal tersebut itu domisili di mana? Nanti langsung bersama keluarga sudah pulang juga. Betul, itu bersama keluarga. Mbak, kalau penanganan kebanyakan ini trauma itu atau lukanya itu seperti apa sih? Karena memang yang kita sini di luka ringan ya, luka ringan, jadi artinya memang diperlukan luka, kemudian diobservasi untuk kondisi pasien. Kalau untuk operasi itu apa? Untuk operasinya sendiri ini karena memang mayoritas benturan di kepala, kemudian ada luka terbuka di kepala juga, jadi itu akan dilakukan perawatan luka untuk kepala. Operasi untuk bagian betul, tapi di bagian kepala bagian luar, artinya di tipis bagian kiri, di bagian kepala. Ada pembersihan luka, jahit, betul, dibersihkan, kemudian dijahit. Selanjutnya kita observasi untuk kondisi luka setelah dilakukan. itu 5 ya kan? Ya, mungkin bisa di 4, kalau di 4, hanya yang satu lagi ini sedang fokus untuk observasi. Yang pulangnya tadi udah berapa? 7, 1 yang meninggal. Terima kasih. Kasih ya Mas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.